بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب آمين يا رب. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam kesempatan ini, pada malam Kamis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih meringankan dari lenggangan tangan kita, bahwa Allah masih meringankan, memudahkan, mengizinkan kita untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu semacam ini bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah, kemauan Allah untuk menggerakkan kaki kita, menggerakkan hati dan jiwa raga kita untuk bisa berduduk di taman sorga, untuk bisa duduk di majelis ilmu. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini bulan masuk bulan Rajab. Rajab disebut Ashhuril Hurum, bulan di mana yang termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Rajab Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Kata ulama, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Alhamdulillah. Sandi sehat? Alhamdulillah. Sandi lagi libur nih. Masuk pagi. Alhamdulillah. Panjang umur, sehat walafiat wa insandi. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin. Ian mudah-mudahan bisa beli motor. Ari mudah-mudahan bisa beli motor. Juan bisa beli rumah. Adri bisa beli baju apa itu? Baju kaya. Jangan tegang-tegang banget. Alhamdulillah. Kata Allah dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan Allah dalam setahun itu ada 12 bulan. Khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi berbarengan, Allah ciptain juga tuh nama-nama 12 bulan. Minha
yang dimuliakan Allah. Di situ dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan. Dalam Al-Quran Allah tidak menerangkan sandi. Diterangkan oleh Nabi yang disebut 4 bulan yang dimuliakan Allah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Terpisah. Muharram dengan Rajab itu jangka jarak itu jauh. Alhamdulillah, biar paham. Rajab itu bukan hanya syahrullah, disebutnya bukan bulannya Allah, tapi Rajab syahrul istighfar, bulannya dalam memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kepada Allah. Istighfar itu kata ulama seperti orang mandi. Kita mandi sehari berapa kali? Tiga kali. Kalau 2 bau. Iya. Pagi mandi, sore mandi, siang malam bau apa? Sandi sehari berapa kali? 1. Hah? 2 kali. Normalnya manusia mandi 3 kali dalam sehari. Pagi, sore, malam. Ini subuh doang. Iya. Tuh, bayangin, luar biasa juga. Kita mandi membersihkan apa? Badan yang bau. Seharian kita kerja, kena panas, kena keringat, betul. Kita perlu mandi. Pakai sabunnya Dove, Lizzy Boy, apa tuh? Dettol, apa lagi? Lux, banyak sabun yang harus kita pakai untuk dalam mandi. Begitu juga dengan istighfar. Kata ulama, membaca istighfar itu seperti orang mandi 3 kali dalam sehari. Dengan baca istighfar akan menghilangkan dosa-dosa kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita ini manusia banyak dosa. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah. Kagak ada kita seperti Nabi maksud, gak ada. Betul ya? Betul ya? Kita manusia biasa, tidak sama seperti Nabi. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang paling maksum. Sedikit pun tidak ada dosa dan kesalahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia penuh dosa kecil bisa Allah hapus dengan cara apa? Membaca istighfar kepada Allah. Ya Allah, tadi malam saya habis ngambil duit, baca istighfar kepada Allah. Ya Allah, dagangan saya belum laku-laku, istighfar sama Allah. Ya Allah, bertakwa
saya kerja belum ada hasil istighfar sama Allah. Dulu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Siapa? Imam Hasan Al-Basri. Tolong ekhoin kecil. Ekhoin kecil loh. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri ini didatangi dengan tiga tamu laki-laki rajul, sedang bertanya dengan persoalan yang berbeda-beda. Satu rajulan yang pertama bilang, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ingin bertanya kepadamu, aku ingin bercerita tentang kehidupanku. Wahai Imam, selama aku bekerja bertahun-tahun tapi belum ada hasil, belum ada yang aku hasilkan dalam pekerjaanku ini. Apa solusi nasihatmu dari wahai Imam Hasan Al-Basri? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Laki-laki yang kedua bertanya juga, wahai Imam, aku sudah bertahun-tahun menikah bersama istriku, berumah tangga, tapi belum saja Allah berikan keturunan anak-anak. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Rajulun yang ketiga, wahai Imam, di kampungku, di desaku lagi musim kemarau. Sudah beberapa hari ini Allah tidak menurunkan hujan dari langit ke bumi. Apa solusi wahai Imam? Sedangkan sawah-sawah, binatang-binatang, hewan-hewan pada mati gara-gara belum diturunkan hujan sama Allah dari langit ke bumi. Apa saran dan nasihatmu wahai Imam? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Ada rajulun yang keempat bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, ini mereka yang tiga orang ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Satu meminta keturunan, kedua meminta agar diberikan daripada dalam pekerjaannya punya hasil, yang ketiga biar Allah turunkan hujan. Kenapa jawabanmu istaghfirillah? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Beristighfar kepada Allah bisa mempermudah, mempercepat solusi yang sulit bakal menjadi mudah. Yang susah bakal Allah beri kesenangan, kebahagiaan. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama udah ngajarin ketika masuk bulan Rajab memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu. Kata ulama apa istighfarnya? Rabbighfirli warhamni watub. Rabbighfirli warhamni watub. Ikuti yang saya baca. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu baca istighfar di bulan Rajab. Ada dua juga di bulan Rajab istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta.
Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Membaca istighfar di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu ada peristiwa yang begitu luar biasa. Peristiwa itu yang sering dialami oleh manusia. Tahun 2019 kita sebagai warga rakyat Indonesia diguncangkan dengan fenomena peristiwa COVID-19. Betul? Betul? Peristiwa luar biasa di mana orang tidak boleh berkumpul, di mana orang tidak boleh bikin acara apapun itu ragamnya, maupun itu acara konser, maupun itu acara pengajian. Kata pemerintah, di stopin dulu. Tidak boleh berkumpul, berkerumunan pada saat COVID-19. Di peristiwa itu, di tragedi itu, banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Kiai Haji Zulkarnain, Kampung Melayu, meninggal dunia. Kiai Haji Zulkifli Ismail meninggal dunia. Ada sahabat Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq, yang beliau terkena jantung ketika dibawa ke rumah sakit, disangkanya terkena COVID-19. Banyak Kiai Haji Arifin Ilham, banyak kiai-kiai ulama-ulama kita pada saat itu terkena pada COVID-19. Itu peristiwa. Ada peristiwa yang membuat ujian cobaan untuk manusia. Ada peristiwa yang membuat kebaikan untuk kita sebagai manusia. Apa peristiwa yang membuat ujian kita? Tuh, kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang ada di Aceh, yang ada di Padang, semuanya mereka sedang mengalami bencana banjir luar biasa. Kalau kita lihat banjir air yang hanyut, yang turun ke bumi, kita lihat yang banyak nyambang itu sampah apa kayu, sampah apa batang-batang pohon. Batang-batang pohon. Bencana begini bukan yang disalahkan Allah, bukan yang disalahkan itu hujan, tapi salahkan kita, tangan-tangan manusia yang sudah menggundulkan hutan. Hutan bisa digundulkan oleh tangan-tangan manusia. Hujan turun ke bumi, diserap oleh serapan akar-akar pohon yang tertanam di tanah bumi. Tapi ketika pohon itu sudah tidak ada, akarnya sudah diangkat, sudah dibuang oleh manusia, harus kemanakah air hujan itu akan menyerap? Seraplah ke bumi, menghancurkan semuanya. Nauzubillah jimin. Doakan guru kita Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab yang pada saat ini ada di Aceh, sedang membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan, kesenangan, keamanan untuk mereka semua. Amin ya Rabbal. Yang meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah matikan dalam keadaan mati syahid. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ada peristiwa yang membuat kebaikan. Apa itu peristiwa? Isra wal Mi'raj. Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memerintahkan untuk bayar zakat, cukup dengan ayat wahyu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah
Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup dengan wahyu malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Perintahkan untuk pergi haji kepada orang-orang yang kaya. Cukup dengan ayat. Tapi ketika Allah perintahkan untuk sholat, tidak cukup. Allah perintahkan, Allah turunkan ayat. Allah pengen bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Allah suruh, wahai Jibril, turunlah ke bumi, bangunkanlah kekasihku Nabi Muhammad. Ajak, bimbing, dampingi dia untuk bertemu denganku. Itu Nabi Muhammad. 7 alam yang dialami Nabi Muhammad. Alamul dunia, alamul misal, alamul fadha, dan alamul samawat, dan alamul akhir. Apalkah itu? Apalkah itu? Alamul dunia, alamul misal, alamul fadha, alamul samawat, alamul akhir. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Singkat saja, dalam perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, itu Nabi disuruh sama malaikat Jibril untuk menjadi imamul anbiya. Wahai Nabi Muhammad, imamlah untuk para nabi dan rasul. Nabi Muhammad tawadu, gak sombong, tunduk. Wahai Jibril, masih ada Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Jangan, engkaulah ya Muhammad yang kelak nanti dari kiamat memberikan syafaat untuk umat-umatmu. Insya Allah. Dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad, kata mereka Jibril, ya Muhammad, jangan engkau menoleh ke kanan, jangan engkau menoleh ke kiri. Jika engkau dipanggil, ya Muhammad ta'al, ya Muhammad ta'al, Nabi Muhammad bertanya, siapa Jibril? Itulah nenek-nenek tua dari kaum Yahudi. Jika engkau menolehnya, maka umatmu akan mengikuti ajaran-ajaran Yahudi. Dipanggil lagi Nabi Muhammad, ta'al ya Muhammad, ta'al ya Muhammad, ta'al ya Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, siapa itu? Jangan kau menoleh ya Muhammad. Itu nenek-nenek tua, bangsa dari Nasrani. Jika engkau menolehnya, umatmu akan mengikuti ajarannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah kasih kita keberkahan, amin ya Rabbal alamin. Kita dikasih sehat sampai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baca doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Di bulan Rajab juga basahi lisan kita dalam berselawat kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai kita lalai. Di bulan Rajab kita malas baca selawat, di bulan Sya'ban kita malas, apalagi Sya'ban itu bulan datangnya turunnya ayat perintah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayat turun pada bulan Sya'ban nanti. Di bulan Rajab kita latih lisan kita, banyakin selawat. Ustaz, saya kagak ngerti selawat, ngaji.
duduk di majelis ilmu, rangkul guru-guru, rangkul teman-teman kita yang selalu ngajak dalam kebaikan. Jangan sampai kita dengan sibuk dengan dunia, kita sibuk memikirkan harta tahta dunia dan seisinya, sampai lupa dengan ngaji. Ulama kita abaikan, majelis kita hampakan, kita belakangin majelis taklim. Jangan sampai Sandi ya. Udah kerja tetap ngaji diutamakan. Kenapa? Pesan Nabi, ikmal li dunia ka biqadril maqamika fiha. Silahkan kau kerja, kata Nabi Muhammad. Nabi gak pernah ngelarang kita bekerja, kagak. Sahabat-sahabat Nabi kerja. Sayyidina Abu Bakar pengusaha, Sayyidina Utsman, Masya Allah, dermawan, punya harta di mana-mana. Alhamdulillah. Nabi Muhammad kerja, usaha juga. Nabi dagang. Artinya apa? Nabi kagak melarang kita sebagai umat untuk bekerja. Tapi biqadril maqamika fiha, sebatas aja. Artinya apa? Cukup di dunia. Jangan sampai hati kita terkontaminasi. Jangan sampai dengan kita udah bekerja, sudah punya memiliki segala apapun, lupa dengan Allah. Ketika susah, tahajudnya rajin, duhanya sampai angkat tangan, sampai begini. Ya Allah, kasih saya kerja ya Allah. Saya pengen kerja ya Allah, pengen punya duit ya Allah. Saya janji ya Allah, berjanji lagi. Saya janji ya Allah, kalau saya kerja saya bakal taat sama Engkau. Jika saya udah kerja saya bakal patuh sama Engkau, nggak bakal lupa sama sholat. Udah kerja, duit banyak, beli motor, diskotik mulu, nyekek botol mulu. Ditelepon sama guru, Sandi di mana? Entar mau ngaji ya, maaf. Akhir jalan sama perempuan. Astagfirullahaladzim. Maaf bentar. Jangan, kagak boh. Kagak boh. Kagak boh. Takbir. Kagak boleh, jangan lupa. Kalau kita ingat sama guru, berarti kita ingat sama Allah. Mana mungkin kalau guru itu nelpon kita di kegoyo keberatan, agak mungkin. Sandi kegom tadi kita tapol orang di sini, agak mungkin. Tapi guru nelpon kita pasti di ngaji. Sandi sholat, ingetin. Artinya apa? Guru sah. Jangan sampai ini kita sebagai murid lupa kamu majelis sama guru, siapapun gurunya. Mentang-mentang kita udah punya kenal sama guru, sama ulama, sama kiai, sama habaib yang udah terkenal di YouTube, di mana-mana. Tapi kita melupakan guru ngaji dari awal kita sampai. Betul? Nauzubillahimin. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan urusan dunia. Yang kedua, ikmal li akhiratika biqadril baqaika fiha. Silakan kau sibukkan waktumu untuk akhirat. Baqaika fiha, karena sebab akhirat selama-lamanya. Jadi sibukin ngaji. Maafin kagak bisa tiap hari buat ngaji, minimal seminggu. Maafin seminggu kagak ada waktu, minimal sebulan. Maafin sebulan kagak bisa, minimal 2 bulan. Maafin 2 bulan itu sumpah banget kagak bisa, 3 bulan, 12 bulan gak bisa juga. Matiin tuh orang, mati. Disuruh aja kagak bisa,
Nauzubillah min. Ngaji nggak bisa-bisa sesibuk apa? Apakah sibuknya kita itu melebihi sibuknya Nabi Muhammad? Pagi, siang, sore, malam berperang, tapi menyempatkan Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat-sahabatnya. Innamal bu'istu mu'allimah. Aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan ilmu. Ilmu ini yang diwarisi nama Nabi Muhammad. Yang diwarisi Nabi bukan harta. Yang diwarisi nama Nabi bukan pedangnya untuk perang. Yang diwarisi Nabi bukan kokoknya, bukan peciknya, bukan sarungnya, bukan imamatnya, bukan apapun. Tapi yang diwarisi Nabi Muhammad apalah? Al-ulama warasatul anbiya. Tahu. Yang diwarisi Nabi apa? Ilmu. Ilmu ay ulama. Ilmu adalah bahasa kasarnya apa? Guru yang mengajarkan kita. Maka orang sombong, gua nggak cinta ulama, gua nggak percaya sama ulama, habaib kiai, sombong. Kenapa? Dia pintar dari mana? Betul. Berarti dia tidak percaya ulama, sama hal dia tidak percaya Al-Quran kata Allah. Allah dibilang dalam Al-Quran padahal ya ayyuhallazina amanu wabtagu ilaihi min wasilah. Hai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kepadaku dengan perantara wasilah. Kita bisa taat sama Allah karena siapa? Guru. Kita tahu sholat dari guru. Kita tahu cara sholat, ruku, takbir, sujud, atahiyatul awal, atahiyatul akhir dari guru. Bacaan sholat dari guru. Kita tahu dunia dari guru. Segala apapun dari guru. Makanya akhir zaman ini banyak nih anak-anak muda khususnya Pak Herman sedang didoktrinkan untuk tidak percaya dengan ulama. Di Trans 7 disiralin tuh Kiai Lirboyo, guru kita Lirboyo, santri lagi salaman dibilang apa? Antek-antek Belanda. Orang tua sedang mengasih hadiah, amplop duit hadiah untuk guru. Apa sangka mereka? Warisan Belanda. Nauzubillah min. Apalagi yang ingin menjelek-jelekan habaib cucu keturunan Rasulullah, tidak percaya dengan keturunan Nabi Muhammad. Biarin. Kita yang nggak tahu ilmunya, kita yang nggak tahu cara gimana, cukup ikutin sami'na wa ata'na, ikutin guru kita. Kalau guru kita cinta ulama, guru kita cinta habaib, ikutin. Karena mereka mengamalkan hadis dan guru. Mudah-mudahan kita berkah panjang umur, kita semakin istiqomah insya Allah. Al-Fatihah.